Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Lutfiyah, NIM 126207202066. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang saya pahami dari tema 2. Tema 2 ini berjudul tentang landasan dan juga prinsip dalam perencanaan pendidikan Islam. Nah, jika kita berbicara tentang landasan itu apa sih? Landasan itu dasar ya. Jadi, apa dasar yang dijadikan dalam perencanaan pendidikan Islam ini? Landasannya yaitu Al-Quran, tentu saja Al-Quran dan juga hadis atau sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang dipertimbangkan dengan ijtihad. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu usaha untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dengan syarat ijtihad ini harus dilakukan menggunakan akal yang sehat dan juga pertimbangan yang matang. Nah, jadi itu ijtihad ini itu di dalam Islam tidak semua orang itu diperbolehkan untuk berijtihad. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria saja yang dapat melakukan ijtihad. Jadi ijtihad di sini itu maksudnya, jadi kan landasan hukum ya. Landasan hukum itu landasan dari perencanaan itu kan tentunya dari Al-Quran dan juga hadis yang dikembangkan dengan ijtihad. Maksudnya di sini jadi itu ijtihad di sini itu jika ada suatu hukum yang itu tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, tetapi hukum itu ada yang berijtihad tentang hukum itu, maka diperbolehkan. Dengan syarat kita harus tahu siapa orang yang berijtihad itu, apakah orang tersebut sudah memenuhi kriteria dalam berijtihad, seperti itu. Jadi landasannya tentu saja dari Al-Quran, hadis dan juga hadis sunnah Nabi Muhammad SAW yang dengan pertimbangan ijtihad. Nah, selanjutnya jika berbicara tentang prinsip itu apa sih? Prinsip itu sesuatu yang dapat dijadikan pegangan ya. Jadi itu di sini ada 7 prinsip dari perencanaan pendidikan Islam. Prinsip yang pertama yaitu prinsip interdisipliner. Dan yang kedua prinsip efektif. Yang ketiga yang kedua itu prinsip fleksibel, yang ketiga prinsip efektif efisien, yang keempat prinsip process of change, yang kelima prinsip objektif, yang keenam prinsip kooperatif komprehensif, dan yang terakhir prinsip human resource development. Nah, dari ketujuh prinsip ini itu tuh harus dijadikan pedoman dalam perencanaan pendidikan Islam. Seperti itu. Dari ketujuh prinsip ini itu tujuannya itu sama, yaitu sama-sama untuk meningkatkan dan juga memperbaiki pendidikan untuk menjadi pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Jadi secara garis besar yaitu ya seperti yang saya sampaikan, bahwa landasan dari perencanaan pendidikan ini yaitu dari Al-Quran tentunya, hadis dan sunnah Rasulullah dengan mempertimbangkan ijtihad, dan juga prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan tadi itu harus dijadikan pegangan dalam merencanakan pendidikan Islam. Jadi seperti itu yang saya pahami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.